Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrillahi haqqa syukr. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita memasuki bab tentang kepribadian Muhammadiyah. Nah, apa itu kepribadian Muhammadiyah? Ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama tentang kenapa jadi ada kepribadian Muhammadiyah. Kenapa jadi dirumuskan kepribadian Muhammadiyah? Yang pertama itu karena adanya kekaburan terhadap pemahaman agama Islam di kalangan Muhammadiyah, termasuk di kalangan para kader Muhammadiyah itu sendiri. Jadi adanya kekaburan atau ketidakpahaman tentang agama Islam di kalangan kader Muhammadiyah. Nah, lebih-lebih juga di kalangan pengelola amal usaha Muhammadiyah. Itu adanya kekaburan atau kurang memahami tentang paham agama Islam ya, menurut Muhammadiyah. Kemudian yang kedua itu memudarnya semangat perjuangan atau giroh berjuang itu agak pudar di kalangan anggota dan juga kader Muhammadiyah ya, khususnya juga di kalangan generasi penerus Muhammadiyah. Jadi memudar, semangatnya memudar, girohnya itu memudar, militansinya, loyalitasnya itu memudar, sehingga menyebabkan ya, ketidakjelasan arah, tujuan dan juga cita-cita Muhammadiyah. Jadi tidak jelas ya, arah, tujuan dan terhadap cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Ya, kader Muhammadiyah itu tidak mempunyai arah atau tidak paham arah dan tujuannya. Dia berjuang di Muhammadiyah itu apa? Untuk apa? Kemudian yang ketiga, adanya ketidakpahaman akan kepribadian Muhammadiyah. Jadi kader Muhammadiyah itu tidak paham kepribadian Muhammadiyah ini sebenarnya apa sih? Ya, bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu? Apakah Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam yang ekstrem atau gerakan Islam yang serba liberal ya, atau gerakan Islam yang moderat? Nah, itu tidak dipahami oleh para penerus perjuangan Muhammadiyah. Sehingga apa? Sehingga mereka itu terombang-ambing dengan gerakan-gerakan dan paham agama yang berkembang di masyarakat. Apa itu? Ya, banyak. Nah, kita lanjut saja di nomor 4. Nomor 4 itu masuknya pengaruh luar yang tidak sesuai dengan ruh, cita-cita, semangat perjuangan Muhammadiyah yang menyebabkan kelesuan, terus melemahnya dedikasi, hilangnya loyalitas terhadap perjuangan Muhammadiyah, sikap mental yang materialistis, dan juga penyimpangan arah perjuangan Muhammadiyah. Ini berkaitan dengan nomor 3 tadi. Jadinya masuknya pengaruh luar ya, pengaruh luar yang berasal dari gerakan ya dan paham agama yang berkembang dalam masyarakat. Apa saja gerakan-gerakan itu? Banyak, apalagi yang mirip-mirip Muhammadiyah itu ada ya, seperti Salafi, kemudian Hizbut Tahrir yang baru-baru ini itu dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian juga ada Jamaah Tabligh, ada Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Muhammadiyah itu berbeda dengan gerakan-gerakan Islam yang tadi yang disebutkan. Apa bedanya? Nanti kita akan jelaskan. Nah, kenapa jadi ada kepribadian Muhammadiyah? Itu untuk membentengi dan untuk memahamkan para kader Muhammadiyah itu bahwa
ini loh kepribadiannya berbeda dengan kepribadian organisasi atau gerakan Islam yang lain tadi. Nah, kemudian alasan yang kelima yaitu ceramah atau uraian Kiai Haji Fakih Usman yang berjudul Apakah Muhammadiyah Itu. Nah, dari ceramah itu maka timbullah keinginan untuk membuat kepribadian atau merumuskan kepribadian Muhammadiyah. Nah, ceramahnya ini dalam sebuah kursus pimpinan Muhammadiyah pada bulan Ramadan tahun 1381 Hijriah di Yogyakarta yang diikuti oleh pimpinan Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Kemudian apa lahirnya kepribadian Muhammadiyah dan pelaksanaannya? Ya, pertama itu pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1946 di Jogja. Telah diterima rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang disusun oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Saat ini diganti menjadi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian disempurnakan dan disahkan dalam sidang Tawir 1951 yang merupakan amanat Muktamar tahun 1950. Kemudian pada Muktamar ke-33 Palembang telah disahkan rumusan Khitah Muhammadiyah. Selanjutnya Muktamar ke-35 disahkan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Nah, ini pada tahun 1962 baru ya, sah kepribadian Muhammadiyah. Pada Muktamar ke-68 Muhammad di Yogyakarta disahkan keputusan tentang tajdid di bidang ideologi. Ya, meliputi ideologi, matan, cita-cita, dan keyakinan hidup Muhammadiyah (MKCH). Dan juga khitah perjuangan, gerak dan amal usaha organisasi. Kemudian pada Muktamar ke-71 di Ujung Pandang disahkan keputusan tentang peningkatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Dan pada Muktamar ke-39 disahkan juga tentang peningkatan dakwah Muhammadiyah. Nah, siapa itu yang merumuskan kepribadian Muhammadiyah? Ya, konsep awalnya kan tadi Kiai Haji Fakih Usman. Kemudian baru konsep itu disempurnakan oleh tim. Nah, siapa saja anggotanya tadi? Kiai Haji Fakih Usman, kemudian Profesor Farid Ma'ruf, kemudian Jarnawi Hadi Kusumo, Jindar Tamimi, Dr. Hamka ya Buya Hamka, kemudian Muhud Wardan Diponingrat, dan juga Muhammad Saleh Ibrahim. Nah, kita langsung ke pengertian dan fungsi kepribadian. Kepribadian Muhammadiyah ya bukanlah hal yang baru ya. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu adalah suatu hal yang menyatu dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, yang merupakan karakter atau watak Muhammadiyah yang menjadi ciri Muhammadiyah, sehingga membedakan dengan gerakan Islam lain. Kenapa? Itulah disebut kepribadian Muhammadiyah. Namanya kepribadian itu pasti berbeda dengan adalah pembeda dari gerakan yang lain atau orang lain. Ya, kepribadian itu adalah pembeda. Tidak mungkin sama. Kalau sama berarti kembar. Kalaupun kembar itu pasti ada pembeda. Nah, kepribadian Muhammadiyah itu adalah rumusan hasil penggalian dari filosofi, pokok pikiran, prinsip dasar perjuangan, metode perjuangan, tindakan, dan gerak langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan, para murid-murid, dan aktivis Muhammadiyah pada waktu awal. Jadi memang kepribadian Muhammadiyah itu adalah dasar filosofis atau pokok pikiran yang diambil dari gerak langkah Kiai Dahlan, murid-muridnya, dan juga aktivis Muhammadiyah pada waktu awal. Jadi bukan hal yang baru, diambil dari sejarah Muhammadiyah berdiri juga sebenarnya.
Dengan demikian, dalam rumusan itu berbagai hal yang tidak sesuai dengan gagasan, cita-cita, perjuangan Muhammadiyah dan keteladanan kehidupan dan para muridnya telah dibersihkan. Ya, jadi di kepribadian Muhammadiyah inilah dibersihkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah. Apa itu? Yaitu keteladanan, keidahan, kemudian dan sebagainya. Ringkasnya, rumusan itu telah dibersihkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad. Ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsi kepribadian Muhammadiyah itu untuk menjadi landasan, pedoman, pegangan para pemimpin, aktivis, dan anggota dalam menjalankan roda organisasi, gerakan, amal usaha, agar tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar dan tetap istiqomah terhadap cita-cita perjuangan Muhammadiyah serta cara memperjuangkan cita-citanya. Artinya tidak terpengaruh oleh paham-paham agama lain. Nah, agama lain juga tidak terpengaruh, misal agama Kristen, agama Buddha itu tidak terpengaruh ya kader Muhammadiyah karena sudah terfilter oleh, terbentengi oleh kepribadian Muhammadiyah. Nah, jadi fungsinya untuk agar tidak terpengaruh dengan paham-paham agama lain. Selain itu juga dengan ideologi lain, ya, misalnya ideologi PKI, komunis, kemudian liberal, kemudian apalagi ekstremis, itu tidak terpengaruh. Dan juga aliran-aliran agama lain banyak seperti Ahmadiyah, kemudian aliran Laksambadiyah dan lain sebagainya. Dan juga tidak terpengaruh oleh isme-isme lain. Nah, gerakan politik, gaya hidup, budaya, peradaban non muslim serta cara berpikir non muslim seperti cara berpikir barat, sekuler, dan sebagainya. Jadi tidak terpengaruh ya. Lebih-lebih juga terpengaruh dengan paham-paham agama Islam yang lain. Nanti kita jelaskan ya. Nah, apa itu hakikat Muhammadiyah? Nah, apa itu kepribadian Muhammadiyah itu? Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan strukturel dan perubahan pada sikap tingkah laku dalam hubungan manusia. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menyelenggarakan gerakan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat. Jadi gerakan Muhammadiyah itu adalah basisnya adalah masyarakat. Sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat utama adil, makmur, dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam melaksanakan amal usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan di atas prinsip gerakannya seperti yang dimaksud oleh matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah juga bagi gerakan amal usaha dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan serta dalam kerjasama dengan golongan Islam lainnya. Muhammadiyah bermasyarakat sesuai dengan kitahnya. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan mendapatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Jadi dakwah Muhammadiyah itu adalah untuk masyarakat, berbasis masyarakat. Nah, agar juga tujuannya untuk masyarakat, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya. Muhammadiyah berikhtiar untuk mencapai keyakinan cita-cita hidup yang bersumber pada ajaran Islam dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammadiyah dan politik. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha untuk
berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenarnya. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, ya, secara berkonsep, dan secara operasional dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara, kehidupan berbangsa dan bernegara, agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha Muhammadiyah dalam bidang politik merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat. Ya. Dalam mengontrol pemerintahan itu adalah usaha Muhammadiyah dalam bidang politik. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam beramal sebagai dalam segala bidang kehidupan dan masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang politik. Namun Muhammadiyah tidak berafiliasi dari partai politik maupun organisasi politik manapun. Jadi tidak berafiliasi atau tidak ada hubungan, dan juga tidak mau menjalin hubungan karena berbahaya. Nah, cuman tetap berdakwah di bidang politik, tetap senantiasa anggota masyarakat sesuai dengan hak asasinya, tidak dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan. Nah, anggota Muhammadiyah itu punya hak apa? Yaitu hak memasuki, tidak memasuki atau memasuki organisasi lain. Jadi kalau ikut organisasi lain silahkan, sepanjang itu tidak menyimpang dari anggaran dasar atau aturan Muhammadiyah. Kalau menyimpang, misal kembali tadi pada paham-paham ideologi lain, maka itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan terus bekerja sama dengan golongan Islam lain manapun dalam usaha mensyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya. Nah, jadi Muhammadiyah tetap menjalin ukhuwah Islamiyah, artinya tetap menjalin hubungan yang baik terhadap organisasi Islam manapun. Bahkan lebih dari itu ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah juga sama organisasi yang ada di tanah air Indonesia. Bisa juga ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Tapi yang penting adalah ukhuwah Islamiyah. Namun walaupun Muhammadiyah menjalin ukhuwah Islamiyah, itu tidak berarti Muhammadiyah itu bergabung dengan organisasi lain atau paham-paham lain. Jadi Muhammadiyah tetap tidak mau bergabung atau menggabungkan pahamnya dengan paham organisasi yang lain. Nah, kemudian apa itu dasar program Muhammadiyah? Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas, dengan memperhatikan kemampuan dan potensi, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut. Pertama, yaitu memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagai anggota terdiri dari muslimin muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian meningkatkan pengertian dan
kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menempatkan kedudukan Perserikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ke segenap penjuru lapisan masyarakat. Nah, apa itu dasar amal usaha Muhammadiyah? Dasarnya itu adalah tauhid, ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran Islam, kemudian menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Kemudian ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad, serta melancarkan amal usaha dan perjuangan dalam ketertiban organisasi. Sedangkan pedoman amal usaha Muhammadiyah adalah berpegang teguh pada ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasul, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah. Sifat Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, jadi sifat Muhammadiyah adalah berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Muhammadiyah jarang sekali memicu konflik-konflik, apalagi sama Islam ya. Sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi atau aliran atau kelompok-kelompok Islam yang suka sekali memancing konflik-konflik terhadap hubungan Islam, hubungan sesama Islam atau ukhuwah Islamiyah. Ustadz-ustadz yang bagus itu ditahzir, padahal bagus aja kan, tidak jelas atau tidak terbukti kesesatannya atau kekeliruannya. Walaupun keliru ya karena memang manusia, dan kelirunya pun kalaupun ada paling sedikit, tapi ditahzir atau dijelek-jelekan dalam bidang atau ruang umum yang semua orang tuh dapat melihatnya. Itu kan tidak boleh ya, apalagi ustadz yang sudah masyhur keilmuannya. Itu ada kelompok-kelompok yang seperti itu, dan itu tidak baik. Kenapa? Karena itu melanggar ukhuwah Islamiyah. Nah, kalaupun berbeda pendapat, maka silahkan diskusikan kepada yang bersangkutan, kepada ustadznya itu. Kenapa seperti itu? Silahkan berdiskusi. Nah, jadi tapi kalau Muhammadiyah itu identik dengan memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jarang sekali Muhammadiyah itu memicu konflik. Ya. Kemudian lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi Muhammadiyah patuh terhadap hukum yang ada di negara Indonesia. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh tauladan yang baik. Aktif dalam perkembangan masyarakat ya, dengan maksud islah atau mempersatukan, dan juga pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha mensiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Bekerja sama ya, tetapi tidak menggabungkan diri. Kemudian membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, tidak terkecuali dengan agama lain. Tetap bekerja sama dalam hal membangun negara, bukan dalam hal ibadah, tidak. Tapi kalau membangun negara itu tetap bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan kebijaksanaan.
Nah, itu adalah kepribadian Muhammadiyah. Lalu apa bedanya kepribadian Muhammadiyah dengan sebut saja organisasi atau kelompok Islam lain? Yang pertama kita jelaskan tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu tujuannya adalah ingin membangun negara atau membentuk negara Islam atau khilafah Islamiyah. Nah, bedanya dengan Muhammadiyah itu adalah ingin membangun masyarakat, mendiri atau membentuk atau mewujudkan masyarakat. Kalau Hizbut Tahrir itu mewujudkan negara, dan cara-cara yang dipakai Hizbut Tahrir itu juga sangat berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menggunakan cara yang moderat, sedangkan Hizbut Tahrir itu kadang-kadang terlalu keras terhadap pemerintah dan juga masyarakat yang mendukung pemerintah atau mendukung demokrasi. Ya, demokrasi itu haram, kafir, togut dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat yang sering sekali diucapkan oleh kelompok-kelompok Islam Hizbut Tahrir. Sedangkan Muhammadiyah menerima demokrasi. Kenapa? Dan juga menerima Indonesia sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila. Kenapa? Karena dalam hal berbangsa dan bernegara itu termasuk muamalah duniawiyah yang bisa ditajdid ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan kondisi saat ini untuk negara Indonesia itu tidak menggunakan demokrasi Pancasila. Nah, tapi dengan tujuan agar Indonesia sebagai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian dengan gerakan Islam Salafi. Nah, ini agak-agak mirip, bahkan ada yang menyamakan Muhammadiyah dengan Salafi. Tapi sebenarnya itu sangat jauh berbeda. Pertama, mulai dari dasar beragama Salafi, Muhammadiyah itu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Salafi juga begitu, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bedanya Muhammadiyah itu moderat dalam menentukan dasar. Moderat ini maksudnya tengah-tengah, tidak ekstrim tekstual saja dan juga tidak ekstrim kontekstual saja. Jadi kadang-kadang ada dalil yang memang itu tekstual, maka itu dipakai atau dilaksanakan secara tekstual hadisnya. Tapi kalau ada hadis yang bisa kontekstual, maka dipakai oleh Muhammadiyah itu dipahami atau oleh Muhammadiyah itu secara kontekstual. Apa hadis yang kontekstual? Contoh, kata Nabi Muhammad jangan sampai ada kain yang melebihi mata kaki. Nah, Muhammadiyah memahami itu kontekstual bersifat. Sifatnya bukan secara tekstual. Bukan saklek harus di atas mata kaki dalam berpakaian umat Islam. Muhammadiyah memahami bahwa maksud hadis itu adalah agar kamu tidak sombong. Kenapa? Karena Umar pernah kainnya itu di bawah mata kaki. Kata Nabi Muhammad, kamu bukan yang orang yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah sombong. Karena pada saat itu para orang-orang kaya atau orang-orang kerajaan di Arab Saudi di Mekah itu sombong karena pakaiannya itu melebihi mata kaki dan sampai tanah. Itu adalah ciri kesombongan mereka. Makanya dilarang oleh Nabi.
Nah, dalam hadis itu Muhammadiyah menganggap itu adalah hadis yang kontekstual, jadi dipahami secara konteksnya. Contohnya juga selain itu ada hadis tentang zakat fitrah. Muhammadiyah memahami bahwa zakat fitrah itu bukan dengan misal roti atau yang telah atau kurma yang telah dibilang oleh atau dikatakan oleh Nabi Muhammad. Tapi maksud dalam konteks hadis itu adalah hadis itu menerangkan bahwa zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Nah, makanan pokok di Indonesia adalah beras atau nasi. Maka zakat fitrahnya itu dengan beras atau nasi. Nah, tapi juga ada juga hadis yang dipakai Muhammadiyah itu secara tekstual, tapi tidak semuanya. Jadi ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Nah, kadang-kadang Muhammadiyah dan Salaf ini mirip-mirip, tapi sebenarnya tidak. Makanya harus dibedakan. Misalnya juga dalam hal cadar. Dalam hal cadar, Muhammadiyah menganggap cadar itu bukanlah syariat. Itu hanya kebudayaan yang berasal dari Arab Saudi. Kalau itu syariat, maka hal yang aneh kalau cadar itu tidak diperbolehkan ketika sholat dan tawaf. Kalau syariat itu kan artinya cadar bukanlah syariat atau bukanlah ajaran Islam. Kenapa? Karena dalam hadis itu yang bukan aurat itu hanya muka dan telapak tangan. Lalu kenapa muka ditutup? Nah, itu kan adalah sebuah keanehan. Muhammadiyah menganggap bahwa cadar itu bukanlah syariat. Nah, bahkan cadar itu dapat mengurangi pergaulan sosial karena tidak tahu ini siapa dan sebagainya. Kemudian juga dengan organisasi atau kelompok Islam Jamaah Tabligh itu sangat berbeda lagi. Jamaah Tabligh itu dia tuh dakwahnya lebih ke amar ma'ruf, ya, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid, ya, pergi berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang fungsinya untuk memakmurkan masjid, tujuannya untuk memakmurkan masjid dan sebagainya. Itu Jamaah Tabligh. Ada juga kelompok Islam yang bernama Front Pembela Islam atau FPI. Nah, FPI ini dia lebih ke nahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Nah, dan kadang-kadang juga apa yang telah dilakukannya itu terlalu ekstrim sekali. Sedangkan Muhammadiyah itu dalam berdakwah tidak ekstrim atau tidak keras. Muhammadiyah itu seperti yang telah disampaikan dahulu bahwa Muhammadiyah menggunakan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, bukan dengan kekerasan atau mentahzir atau menyalahkan atau mengkafirkan. Ya, kasihan ulama-ulama dahulu bekerja keras untuk mengislamkan orang kafir. Kenapa kita dengan mudahnya mengkafirkan orang Islam? Nasrun minallah wa fatun qarib fastabiqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.